warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat siang Bapak Ibu sahabat GTKPG yang telah hadir di ruang Zoom maupun streaming kanal YouTube. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir batin dalam setiap aktivitas kita. Perkenankan, saya Karima Putri, senang sekali dapat menemani Bapak Ibu, sahabat GTKPG sekalian, selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam acara sosialisasi Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa virtual pada hari ini, Jumat 17 Januari 2025. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya menyapa para narasumber dalam sosialisasi siang hari ini. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Selamat siang Ibu. Ya Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, terima kasih Ibu. Yang kami hormati Bapak Temu Ismail SPD MSI, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Ibu Diah Ipma Fitria Laila Hidayati, SC MSc, Instansi Kemenpan RB. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta yang kami banggakan. Selamat datang dalam acara sosialisasi Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat duduk tegak, sikap sempurna, untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peraturan Menpan ini sangatlah penting karena dapat memberikan panduan atau rujukan baru bagi para guru dalam menjalankan tugas dan pengembangan karirnya sebagai pendidik yang profesional. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ke depan jabatan fungsional pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik akan terintegrasi atau disesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru. Namun tetap tidak menghilangkan esensi tugas dan peran jabatan fungsional sebelumnya. Untuk itu Direktorat Jenderal Guru, Tenaga
Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru menyelenggarakan sosialisasi Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan, pengantar, dan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepada Ibu Nunu Suryani, kami silakan. Terima kasih Mbak Karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan yang sangat penting hari ini, yaitu sosialisasi Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Yang saya hormati Ibu Jaipma Fatria Laila Hidayati, SPSI, MSc, Analis Kebijakan Ahli Media, Kemenpan RB, yang berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Pak Ses, Pak Tomo Ismail, Ibu Direktur Santi Ambarukmi, Pak Direktur Rahmadi Widiharto, Mas Asga, kemudian Mas Ferry, Pak Direktur Kasiman, dan tentu yang saya banggakan seluruh peserta sosialisasi pada siang hari ini yang dari keluarga tercinta saya, BBGP, BGP, BPPMP, BPMP seluruh Indonesia, BKPSDM, BKD, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Kanwil Kemenag, dari Kemenag, Kemenhud, perwakilan organisasi profesi, tentu para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar, penilai, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh Indonesia. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada seluruh jajaran narasumber dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan sosialisasi siang hari ini. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, berkenaan dengan terbitnya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, diperlukan adanya sosialisasi yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pemahaman yang sama sehingga tepat dalam implementasinya. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya banggakan, pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo telah mencanangkan rencana besar transformasi aparatur sipil negara untuk membentuk Smart ASN dan pemerintahan kelas dunia di tahun 2024. Transformasi tersebut juga berjalan bersama dengan semangat penyederhanaan birokrasi yang berpusat pada pemanfaatan JF sebagai strategi pengelola ASN. Rencana besar transformasi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Permenpan RB tersebut mendorong tata kelola jabatan fungsional berbasis kinerja yang salah satunya dilakukan melalui integrasi jabatan fungsional. Jadi integrasi ini ada dasarnya dari peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menpan. Nah, Kemendikdasmen mengusulkan integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, JF penilai, JF pamong belajar, dan JF guru ke dalam satu jabatan fungsional. Nah, integrasi 4 JF tersebut memberikan beberapa manfaat, antara lain memperkuat satu identitas jabatan fungsional untuk berbagai ASN yang memiliki tugas dan kompetensi yang mirip dan mendorong kolaborasi mereka dalam melaksanakan pembelajaran dan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menghilangkan diskriminasi penghargaan yang dialami JF pendidik non formal. Dan yang ketiga, menyederhanakan dan meningkatkan fleksibilitas pembinaan jabatan fungsional seperti penugasan, perubahan peran, misalnya antar tugas dalam JF, peningkatan kompetensi, pengujian
kebijakan atau regulasi di tingkat kementerian akan terjadi, baik itu di tingkat Kemenpan RB maupun Kemendikbud. Bapak Ibu yang saya banggakan, narasumber terkait nanti akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal-hal yang diatur dalam Permenpan RB JF dulu secara detail sehingga tidak ada lagi perbedaan interpretasi di lapangan yang membuat keresahan Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya, apa saja dampak dan implikasi dari Permenpan RB JF dulu ini, serta apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan selama masa transisi. Kami harap Bapak Ibu dapat menyimak dengan seksama, dan jika ada yang belum jelas, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Para narasumber hebat pasti akan memberikan jawaban sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya. Semoga pelaksanaan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita semua, serta kita semua mempunyai pemahaman, tujuan, harapan, dan semangat yang sama dalam menjaga komitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kegiatan sosialisasi Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Selanjutnya saya ucapkan selamat berpartisipasi dan berkontribusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dirjen atas sambutannya. Baik, menginjak acara berikutnya, mari sama-sama kita akan menyaksikan paparan materi terkait Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh 4 narasumber, yaitu Ibu Diah Itma Fitrialela Hidayati, analis kebijakan ahli media, dengan materi penyederhanaan jabatan fungsional berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Berikutnya Ibu Santi Ambaruni, Direktur Guru PAUD dan Non-Formal, dengan materi substansi Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Berikutnya Bapak Kasiman, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, dengan materi tindak lanjut terbitnya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024, dan Ibu Eva Afadela, SIPMSI, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Media, dengan materi jabatan fungsional guru berdasarkan Permenpan nomor 21 tahun 2024. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Sigit Wibowo dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Kepada Bapak Sigit, kami silakan. Terima kasih Mbak Karina Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Dan tentu saja selamat siang Bapak Ibu para peserta yang telah hadir di ruangan Zoom ini maupun di streaming kanal YouTube. Semua kita selalu semangat sehingga menyerap berbagai informasi yang sangat penting ini dan tentu saja sangat menarik, yaitu tentang sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridho, atas rahmatnya lah kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan dan kemudahan untuk hadir pada siang hari ini dalam acara sosialisasi Permenpan RB nomor 21 tahun 2024. Bapak Ibu, sebagaimana tadi Mbak Karimah Putri sudah sampaikan terkait dengan Permenpan ini, nanti kita sama-sama tentu akan menyimak apa sebetulnya substansinya, kemudian latar belakang dan tindak lanjut dari Permenpan ini. Dan nanti secara berturut-turut Bapak Ibu, saya akan menemani Bapak Ibu untuk menyimak dari paparan para narasumber yang alhamdulillah sudah hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyaksikan lebih lanjut dan menyimak lebih lanjut paparan dari para narasumber, perlu saya sampaikan bahwa sahabat GTKPG ini dapat mengajukan pertanyaan nanti di akhir sesi.
saja dari para narasumber melalui fitur Q&A pada Zoom atau live chat yang terdapat pada layar YouTube Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja Bapak Ibu nanti mohon mencantumkan sesuai dengan format nama Bapak Ibu, asal instansi atau satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, tentu saja dengan terbitnya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 ini merupakan landasan bagi pengembangan karir jabatan fungsional guru, dan diharapkan tentu saja dengan adanya transformasi kebijakan ini guru mampu berfokus pada peningkatan mutu, proses dan hasil serta potensi belajar peserta didik secara optimal. Tentu saja terkait dengan karakter dan juga pengembangan bakat dan minat peserta didik. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya efisien, dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah hadir, dan mengawali paparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Diah Hikmah Fitria Laila Hidayati. Beliau adalah analis kebijakan ahli media dari Kemenpan RB, dan beliau akan menyampaikan materi yang pertama terkait dengan jabatan fungsional, dan tentu saja kaitannya pada penyederhanaan jabatan fungsional berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Silakan Bu Ima, terima kasih beliau telah hadir untuk mengawali paparan materinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Pujian GTK, Ibu Pravino Suryani, Bapak Temu, Pak Sesdijen, dan Bapak Ibu Direktur di lingkungan Dijen GTK Kementerian Ristek, sahabat saya Mbak Eva dari BKN, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah Peraturan Menteri Pan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru ini sudah terbit, di mana ini tentunya menjadi suatu hal yang baru, karena memang Permenpan RB 2021 tahun 2024 ini mengintegrasikan 4 jabatan fungsional yang sebelumnya sudah ada, yaitu pengawas sekolah, penilik, pamong jabatan fungsional guru yang ditetapkan di dalam Permenpan 21 tersebut. Nah, namun sebelum barangkali nanti Bapak Ibu tentunya pasti memiliki banyak pertanyaan, saya mohon izin untuk menyampaikan barangkali bagaimana asal muasal dilakukan penyederhanaan terhadap jabatan fungsional khususnya di bidang pendidikan. Saya izin share screen, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebetulnya berbicara mengenai transformasi jabatan fungsional, atau kita sekarang kan memasuki era tata kelola jabatan fungsional yang baru, di mana basisnya memang adalah pada pelaksanaan tugas jabatan fungsional secara lebih agile dan secara kolaboratif. Mana ini tentunya awalnya adalah dari transformasi manajemen ASN, di mana ada 2 hal pokok yang menjadi salah satu paling penting di dalam transformasi manajemen ASN, yaitu yang kaitannya dengan transformasi mengenai rekrutmen dan jabatan ASN, dan juga bagaimana nanti kebijakan ini akan memberikan kemudahan mobilitas talenta secara nasional. Jadi Bapak Ibu, kebijakan perencanaan kebutuhan ASN ini kan memang kedepannya itu tentunya didasarkan kepada prioritas pembangunan nasional, atau berdasarkan prioritas nasional berdasarkan HPJMN, di mana ini nanti tentunya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.
Nah, tentunya ini tentu harus juga didukung dengan adanya transformasi jabatan ASN, di mana kita mendesain kembali jabatan ASN yang kita desain untuk lebih sederhana dan menjadi lebih terbuka, di mana ini untuk mendukung kepada organisasi yang agile dan juga kolaboratif. Kenapa? Karena ini tentunya nanti akan memberikan kemudahan mobilitas, terutama untuk mengatasi kesenjangan talenta, di mana kalau pada prioritas pembangunan tentunya yang kita butuhkan adalah distribusi talenta secara merata. Nah, berbicara mengenai transformasi jabatan fungsional, ini dimulai sebetulnya juga dengan Permenpan 1 tahun 2023. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah membayangkan bahwa transformasi jabatan fungsional itu kedepannya memang kita harapkan itu adalah lebih agile dan lebih kolaboratif. Kenapa? Karena di dalam transformasi jabatan fungsional kita tetap mengedepankan pada jaminan pengembangan karir dan juga peningkatan profesionalisme PNS melalui transformasi tata kelola jabatan fungsional yang kalau dulu basisnya adalah pada pelaksanaan kegiatan yang tercermin di dalam butir-butir kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu pejabat fungsional guru pasti sudah akrab dengan butir kegiatan, bupak, angka kredit dan sebagainya ya, persatuan kegiatan. Nah, sekarang dengan transformasi tata kelola jabatan fungsional, basisnya ini nanti adalah pada pengelolaan kinerja. Jadi bukan pada pelaksanaan kegiatan atau butir kegiatan, tetapi lebih kepada pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi sekaligus yang basisnya adalah kepada pembelajaran berkelanjutan untuk peningkatan kinerja organisasi. Nah, proses penyederhanaan jabatan fungsional sebetulnya sudah kita lakukan sejak tahun 2023. Jadi mulai dari tahun 2023 ada beberapa jabatan fungsional yang kita sederhanakan, yang semula di tahun 2022 itu jabatan fungsional ada 292, sampai dengan per 31 Desember 2024 yang lalu jabatan fungsional kita sederhanakan sekarang menjadi 283. Memang jumlah yang kalau dilihat dari angka mungkin tidak terlalu jauh, tetapi secara tugas fungsi penyederhanaan jabatan fungsional ini cukup signifikan di dalam menunjang kinerja instansi daerah. Nah, sebelum bicara mengenai penyederhanaan, barangkali kita sama-sama mengingat kembali bahwa yang namanya jabatan fungsional ini adalah salah satu jabatan ASN yang punya jaminan karir, di mana setiap jabatan fungsional itu punya jenjang mulai dari level ahli pertama, ahli muda sampai dengan ahli utama, di mana masing-masingnya juga punya tingkatan pangkat dan juga kelas jabatan, termasuk juga mengenai batas usia pensiun, di mana batas usia pensiun memang kalau secara umum di dalam undang-undang ASN bagi pejabat fungsional itu paling tinggi adalah 65 tahun karena dia di jenjang ahli muda. Tetapi di dalam beberapa undang-undang yang memang sudah ditetapkan, misalnya contoh undang-undang guru, jaksa itu 60 tahun, terus kemudian peneliti rekayasa dosen itu bisa sampai dengan 70 tahun. Jadi pengembangan karir dalam jabatan fungsional ini betul-betul diperhatikan mulai dari kelas jabatan, pangkat, jenjang jabatan karirnya ada sendiri sampai dengan batas usia pensiun, termasuk juga ada tunjangan fungsionalnya. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada transformasi jabatan fungsional yang pada pokoknya sebetulnya kaitannya yang kita sederhanakan itu bukan hanya dari aspek jumlah jabatannya, tapi lebih penting adalah bagaimana kita dengan pelaksanaan tugas yang sifatnya memang kalau jabatan fungsional basisnya kan pasti tetap pelayanan teknis fungsional yang basisnya keahlian dan keterampilan tertentu. Tetapi bagaimana kita akan menyederhanakan pelaksanaan tugas dan ruang lingkup jabatan fungsional untuk kinerja yang lebih agile. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pejabat fungsional tidak hanya guru ya, tapi juga ada pamong, penilik, pengawas, analis kebijakan, analis SDM. Basis tugasnya adalah butir kegiatan. Tetapi di dalam sistem kerja kolaboratif saat ini, baik di dalam maupun lintas unit organisasi, sehingga perlu untuk dilakukan penyederhanaan atau simplifikasi. Kenapa? Karena pada prinsipnya tugas dari pejabat
fungsional ini adalah melaksanakan fungsi organisasi, sehingga targetnya itu adalah pada pemenuhan ekspektasi kinerja organisasi. Nah, ini tentunya nanti pasti akan membutuhkan bagaimana seorang pejabat fungsional itu nanti bisa bergerak secara lebih lincah lagi. Nah, ini yang dijaminkan di dalam mobilitas talenta. Termasuk ini juga nanti pasti akan juga membutuhkan kedudukan jabatan fungsional itu juga lebih lincah lagi, lebih fleksibel. Nah, sehingga tuntutan kedepannya adalah bagaimana seorang pejabat fungsional ini bisa bekerja dalam sistem kolaboratif yang saat ini memang sangat-sangat dibutuhkan di dalam sistem organisasi. Nah, tentunya hal itu juga dibarengi dengan adanya kompetensi. Terus kemudian Ini sama rencana saya ini sampai di sini tuh kaitannya dengan mungkin learning data. Terus Bapak di sini kayaknya ada yang yang tadi Pak wali kota. Oke, baik. Saya izin lanjutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin hal apa sih yang kemudian membedakan antara sistem jabatan fungsional lama dengan sistem transformasi jabatan fungsional? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, pada prinsipnya atau sederhananya dulu adalah kalau kita bicara soal kinerja jabatan fungsional dengan basis Permentan 13 tahun 2019 yang lama, maka kita akan bicara mengenai penyelarasan butir-butir kegiatan dengan SKP-nya. Ini akan menjadikan bahwa ruang gerak pejabat fungsional itu tentunya nanti akan menjadi sangat-sangat terbatas. Kegiatan pun sangat rigid. Jadi ada kegiatan yang mungkin dilakukan Bapak Ibu tapi tidak terdapat di dalam butir-butir kegiatan, itu nanti tidak bisa dinilaikan angka kreditnya gitu. Itu dengan sistem yang lama. Terus kemudian perpindahan atau mobilitas talenta ini sangat-sangat tidak fleksibel. Karena apa? Karena perpindahan dilakukan dalam satu rumpun, terus kemudian juga tadi terbatas pada butir-butir kegiatan, terus kemudian penetapan angka kredit berdasarkan pencapaian butir kegiatan, belum lagi terkait dengan ketika Bapak Ibu mengajukan rupa atau nilai angka kredit gitu ya, dulu dengan sistemnya, itu pasti ada proses yang sangat panjang, kemudian juga sistem administrasinya yang sangat banyak atau ribet gitu ya, ibaratnya Bapak Ibu nanti kalau kurang satu bukti evidence, nota, surat dan sebagainya saja itu nilainya bisa berkurang gitu. Nah, terus kemudian ada beberapa hal lain yang mungkin dalam aspek penghargaan terhadap pejabat fungsional ini kurang bisa diperoleh gitu. Nah, dengan adanya transformasi jabatan fungsional, maka semua itu berubah, di mana yang tadinya pelaksanaan tugas kita basisnya adalah butir kegiatan, angka kredit, per satu butir kegiatan dan sebagainya, basis pekerjaan sekarang itu hanya sebatas kepada tugas ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional yang jauh lebih sederhana. Intinya Bapak Ibu kalau mau melakukan pekerjaan dengan cara apapun, mekanisme seperti apapun, tugasnya dimanapun, sepanjang itu adalah untuk memenuhi ekspektasi organisasi, maka itu dimungkinkan. Nah, ini juga akan memungkinkan pejabat fungsional bisa melakukan perpindahan bahkan antar jabatan fungsional yang tidak hanya dalam satu rumpun jabatan. Nah, termasuk angka kredit juga Bapak Ibu nanti tidak perlu lagi repot harus menilaikan dukcap ke TPAK, sistem administratif gitu ya, karena penilaian nanti tinggal menggunakan konversi nilai angka kredit, karena tidak ada lagi dukcap yang terbutir kegiatan tadi gitu. Terus kemudian juga ada sistem penghargaan yang kita berikan kepada pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional. Nah, ini juga selain itu tentu kita sekarang akan mendorong bahwa instansi pembina, karena tantangannya adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran secara berkelanjutan bagi pejabat fungsional, maka instansi pembina tugasnya ini adalah lebih kepada bagaimana menyusun program-program, konten-konten pembelajaran, strategi untuk pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai sistem kerja, yang tadi saya sampaikan bahwa memang sekarang sudah tidak lagi kita menggunakan butir kegiatan, artinya adalah bagaimana nanti tentunya ini tantangan juga untuk kita, yang kita terbiasa selama ini menggunakan butir-butir
fungsional yang lebih sederhana gitu ya. Lebih sederhananya apa? Contoh misalnya saya sebagai anak sediakan, kalau dulu dengan butir kegiatan itu sudah langsung terstep di dalam butir-butir kegiatan, ada naskah kebijakan, policy memo, policy brief, policy paper, naskah akademik, telahan staff dan sebagainya, itu harus itu hasilnya gitu. Tapi ketika diberikan tugas di luar butir kegiatan itu tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kinerja. Nah sekarang dengan penyederhanaan butir kegiatan menjadi tugas dan ruang lingkup, maka tugas dan ruang lingkup saya sebagai analis kebijakan itu sepanjang adalah hanya pada kajian dan analisis. Bagaimana cara melakukannya, outputnya itu tidak dibatasi. Artinya diberikan keleluasaan kepada pejabat fungsional untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang penting adalah tugas pokok dan kompetensi sebagai pejabat fungsional itu yang harus terpenuhi. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan tugas tentunya nanti juga akan berpengaruh juga pada kompetensi, di mana tentunya kalau sebagai pejabat fungsional kan ada yang namanya standar kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi setiap jenjang jabatan fungsional itu pasti ada jenjang ada level kompetensinya. Kenapa? Karena secara prinsip sederhananya adalah makin tinggi jenjang jabatan itu mencerminkan semakin sulit pekerjaan atau semakin kompleks, maka semakin tinggi level kompetensi yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu kadang di dalam tata kelola jabatan fungsional yang harus dilakukan pasti adalah pengembangan kompetensi, karena bagaimana supaya pejabat fungsional ini bisa memenuhi level-level kompetensi yang sudah ditetapkan atau yang menjadi standar kompetensinya. Terus kemudian di aspek yang lain adalah pada analisis kebutuhan. Kalau dengan basisnya dulu adalah butir kegiatan, maka yang menjadi perhatian pada saat kebutuhan itu adalah tugas pertugas. Anak-anak tadi udah naik tadi, udah. Enggak. Aku tuh jantungnya Lagi maaf, tes ya, oke. Nah, saya kembali lagi sedikit. Jadi ketika dengan butir kegiatan, perencanaan kebutuhan itu didasarkan adalah kepada tugas pertugas atau cara menghitung kebutuhannya adalah dengan menggunakan butir kegiatan tadi. Nah, tetapi dengan butir kegiatan sudah tidak lagi kita jadikan acuan dengan simplifikasi tugas dan ruang lingkup itu, maka analisis kebutuhan itu kita bisa lihat dari aspek hasil kerjanya, objek kerjanya, ataupun peralatan dan tugas per tugas. Sehingga ini tentunya nanti akan menjadi lebih leluasa lagi gitu ya. Nah, termasuk pada aspek sistem kerjanya. Mohon maaf, ya. tentunya tinggal 6 menit lagi. Baik, siap. Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu dengan sistem kerja secara kolaboratif ini memungkinkan pejabat fungsional tidak hanya bekerja dalam ruang lingkupnya saja. Artinya ketika Bapak Ibu ditugaskan di luar unit kerja pun itu akan sangat-sangat memungkinkan, dan Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan para pejabat fungsional yang lain untuk bisa menyelesaikan satu target kinerja misalnya, ataupun bahkan penugasan ini bisa dilakukan lintas instansi, tidak hanya di dalam internal gitu. Jadi contoh mungkin Bapak Ibu yang di Pemda ketika Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Kepemudaan atau Olahraga untuk ada satu kegiatan tertentu, maka ketika ada guru yang ditugaskan juga bisa berkolaborasi dengan pejabat fungsional pelatih olahraga misalnya seperti itu. Jadi sifat kolaborasi ini yang menjadi dasar di dalam sistem kerja saat ini di dalam organisasi. Terus kemudian mengenai pengelolaan kinerja Bapak Ibu, kalau dulu kita bicara kinerja adalah dari butir kegiatan, angka kredit, selesai gitu ya. Nah sekarang pengelolaan kinerja jabatan fungsional bukan hanya pada aspek butir kegiatan dan angka kredit, tetapi basisnya adalah pada pemenuhan ekspektasi kerja. Makanya kenapa istilahnya sekarang bukan penilaian kinerja, tetapi pengelolaan kinerja, mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaan, pemantauan, pembinaan,
kemudian evaluasi sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi kinerjanya. Semuanya ini Bapak Ibu lakukan bersama dengan atasan atau pimpinannya. Kenapa? Karena nanti yang stakeholder langsung atau pihak terkait langsung yang merasakan kinerja Bapak Ibu adalah pimpinan atau atasan. Termasuk di dalam proses sampai dengan konversi nilai angka kreditnya, penetapan angka kreditnya, itu juga dilakukan oleh atasan langsung. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan Bapak Ibu harus nyusun lupa, terus kemudian disampaikan ke tim penilai, dari tim penilai ke pejabat berwenang menetapkan angka kredit, baru kemudian keluar nilai lupaknya. Nah, tapi harus kita perhatikan satu Bapak Ibu, bahwa predikat kinerja Bapak Ibu jabat fungsional itu akan ditetapkan setelah ditetapkan melalui rencana kinerja. Nah, ini tentunya melalui rencana kinerja pelaksanaan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan aspek kinerjanya. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu nanti saya lagi setengah batuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada predikat kinerja yang kurang atau sangat kurang, maka nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan kinerja, gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak menunjukkan kinerja, nanti akan ada uji kompetensi untuk melihat bahwa apakah Bapak Ibu masih pada memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan, gitu. Kalau masih ada, kita akan melakukan pengelolaan kinerja kembali. Tapi kalau tidak memenuhi kompetensi, maka Bapak Ibu nanti bisa alternatifnya dua, perpindahan ke jabatan yang lain atau kemudian ke jenjang yang lebih rendah. Ini sudah diatur di dalam PP 30 tahun 2019. Nah, tentunya ini tantangan bagi kita karena apa? Jabatan fungsional ini kita perlu mempersiapkan fungsional itu itu adalah hasil lebih sederhana tapi fungsinya jauh lebih luas, maka ini akan mendorong pada inovasi dan kreativitas serta peran aktif pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas. Juga bagaimana kita mendorong pejabat fungsional untuk lebih kolaboratif dan optimal di dalam kinerja, serta sekaligus juga untuk terus melakukan pengembangan kompetensi, termasuk juga optimalisasi peran instansi pembina di dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Jadi saat ini yang kita harapkan dari pejabat fungsional harus lebih aktif lagi, lebih inovatif lagi dalam menyelesaikan kegiatan, termasuk penyederhanaan. Kita kemudian disederhanakan menjadi satu, karena dengan menjadi lebih sederhana jabatan fungsionalnya, Bapak Ibu bisa ditugaskan secara lebih leluasa tanpa harus melakukan perpindahan jabatan fungsional, tetapi tentu tetap dengan melaksanakan perannya masing-masing, gitu ya. Mungkin nanti dari Mendikbudmen dalam hal ini dari Direktorat Jenderal GBK tentu nanti akan lebih secara teknis menyampaikan hal tersebut. Nah, ini tentunya nanti Bapak Ibu juga jangan segan-segan untuk terus berkoordinasi atau terus update ke instansi pembina, dalam hal ini Kemendikbudmen, karena juga ada pergeseran peran instansi pembina menjadi Human Capital Business Partner jabatan fungsional atau Service Excellence-nya learning ability untuk yang pejabat fungsional. Jadi bagaimana nanti instansi pembina punya peran untuk menjadikan bahwa pejabat fungsional ini tercapai kualitas dan profesionalitas jabatan pada standar kualitas yang sama, gitu, termasuk kelas jabatannya nanti juga kelas jabatan nasional, pengembangan kompetensinya, pemenuhan kompetensi, termasuk program-programnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Sigit, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah Hikmah, alhamdulillah waktunya pas Bu. 14 2 mengakhiri, dan paparan luar biasa, sangat kompleks. Tentu saja nanti
akan banyak respon bisa jadi ya pada saat sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu para peserta,